Ya, kembali kita lanjutkan dulu kita di segmen terakhir kita. Saya kasih tanggapan dulu ke Pak Tanto. Pak Tanto disebutkan bahwa sebetulnya Golkar ini tahan banting, tapi giliran kalau mau nyapresin satu orang itu jadinya kacau balau. Itu mungkin karena apa mungkin Pak Tanto? Ya ini manifestasi dari demokratisasi yang ada di partai kami. Okay. Ini kan partai kader yang terbentuknya itu pun adalah fusi dari berbagai ormas, lebih dari 60 ormas. Pada tahun 64 itu bergabung dengan satu tujuan, menumbangkan kekuatan PKI yang sudah mulai masuk ke relung-relung kehidupan bangsa. Jadi tujuannya sama. Tapi ya tetap saja ini adalah fusi gabungan dari berbagai ormas. Nah kemudian ormas-ormas tersebut dikanalisasi lewat tiga ormas besar lagi, ya kan, yaitu MKGR, Kosgoro, dan Soksi. Nah ini faksi-faksi ini kan walau bagaimanapun itu ada di dalam Partai Golkar. Tapi the beauty, indahnya Partai Golkar itu adalah ketika kekuatan-kekuatan ini, faksi-faksi ini kemudian diolah oleh ketua umumnya menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh, yang namanya kekuatan Partai Golkar. Dan itu sudah terbukti. Posisi kita di berbagai pemilu ya kalau tidak nomor satu, ya paling jelek itu nomor dua. Ini membuat bahwa kekuatan politik Partai Golkar itu tetap akan diperhitungkan, walaupun dia itu berangkat dari faksi-faksi. Ya. Nah oleh karena itu bagi kami di dalam itu tidak aneh sekali apabila terjadi perbedaan-perbedaan pendapat untuk satu isu sederhana sekalipun. Tapi pada akhirnya Golkar itu akan mengkerucut kepada suatu pilihan setelah melalui dinamika yang demikian pekat, tapi kemudian menuju ke satu kesepakatan. Ketika kesepakatan itu sudah diambil, maka itulah yang menjadi sesuatu yang harus didukung oleh seluruh kekuatan partai. Oke, itu yang menjadi paling penting ya. Saya kembali ke Pak Gun. Pak Gun, ini kalau kita cermati, katakan memang Golkar jadi nanti akhirnya bergabung ke PDIP. Kemudian ini koalisinya akan besar sekali. Dan ini kemudian mengingatkan orang pada koalisi yang dibentuk oleh Partai Demokrat. Dan kita semua tahu bahwa apa yang terjadi dengan Partai Demokrat, ternyata koalisi, tapi ternyata berbagai kebijakannya tidak didukung oleh koalisinya, partai koalisi. Nah, menurut Anda bagaimana nanti? Ini memang salah satu konsekuensi dari skema multipartaisme dalam konteks sistem kepartaian di Indonesia. Dan pilihan desain institusional kelembagaan politik di Indonesia yang namanya sistem presidensial yang harus bersanding dengan multipartai ekstrim. Multipartai ekstrim lebih dari 5 kan partainya. Sekarang kita punya 10 partai di DPR dan presiden meskipun punya hak prerogatif membentuk pemerintahan dalam konteks ini menteri-menterinya, tetapi karena sistem multipartai tadi maka kerap kali terjebak ya dalam satu skema koalisi besar partai politik. Ini yang oleh analis sering disebut sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus itu pada saat ketiadaan satu partai pemenang dominan dalam pemilu legislatif. Misalnya seperti PD Perjuangan kan hanya 19%. Dengan angka 19%, dia di pra-pilpres harus mengambil 1 atau 2 partai untuk kemudian melampaui presidensial threshold, bahkan bisa juga kemudian blocking party terjadi di situ. Tetapi jangan salah bahwa setelah pilpres pun ada peluang kemudian pemerintahan yang terbentuk, artinya pemerintahan yang terpilih nanti di pilpres, terjebak juga pada skema koalisi besar partai politik. Ini yang saya khawatirkan sebetulnya. Koalisi besar itu kemudian dianggap legitimate, sah apa adanya, dan betul-betul kemudian menjadi pilihan yang paling realistis. Sebetulnya bisa dengan model skema koalisi sederhana, artinya misalnya dengan hanya 2 atau 3 partai politik, tetapi dengan resiko pemimpinnya harus pengambil resiko. Artinya pada saat dia berhadapan dengan DPR, itu harus punya satu skema komunikasi politik yang elegan, yang kemudian mampu memosisikan DPR itu sebagai mitra. Tapi kalau tidak, maka sangat mungkin terjadi instabilitas, bentuknya adalah deadlock. Menurut Anda Jokowi mampu melakukan itu nanti? Saya kira kalau kita lihat pengalaman di DPR ya, DPRD maksud saya di DKI kemarin, ya memang dia cukup bisa melakukan itu. Baru cukup ya, karena pengalamannya baru 1 tahun kurang lebih kemarin. Jadi saya bilang cukup. Tetapi untuk DPR RI ini memang masih agak krusial. Kenapa? Karena kerap kali ada posisi partai politik yang sekarang punya banyak peran luar biasa di DPR itu kemudian tidak punya sikap kenegarawanan gitu ya. Artinya misalnya nih Jokowi maju, Partai Golkar misalnya tidak jadi koalisi. Berarti kan taruhlah Partai Gerindra misalnya kemudian nanti dan yang lain-lain itu berada di luar kekuasaan, taruhlah bisa kita asumsikan begitu.
Maka kemudian posisi perimbangan ya kekuatan eksekutif dengan legislatif itu bisa berada dalam satu posisi yang tidak menguntungkan bagi siapapun presiden yang berkuasa gitu. Contohlah misalnya Jokowi berkuasa. Nah, di situ saya kira catatannya bahwa demokrasi konsensus memang kerap kali memosisikan presiden terpilih itu harus betul-betul bisa memanage ya hubungan dengan DPR, dan posisi itu kerap kali memosisikan si capres itu kemudian terjebak pada koalisi besar, seperti halnya Pak SBY di 2004 dan 2009. Baik. Nah ini nih saya kira catatannya. Baik, Pak Tanto, apakah nanti kemudian kalau katakan sudah hampir pasti nih bergabung ke PDIP, nah, apakah kemudian Partai Golkar akan memainkan peran yang sama ketika Partai Golkar dulu tergabung dalam koalisi besar yang dibentuk dengan Partai Demokrat? Kali ini bedanya sekarang PDIP yang menjadi pembentukannya. Bagaimana? Ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah koalisi presiden dalam rangka memenuhi persyaratan presidential threshold 20%. Kalau misalnya Partai Golkar berjodoh dengan PDIP, maka persyaratan itu kita lampaui bahkan lebih. Jadi kenapa saya sebut lebih? Maka insya Allah nanti akan terbentuk suatu pemerintahan yang proses pembentukan koalisinya itu tidak didasari oleh bagi-bagi kekuasaan. Nah, salah satu faktor yang membuat komunikasi kami dengan PDIP itu menjadi begitu cair adalah ketika bagi-bagi kekuasaan itu kita tidak jadikan sebagai main issue, tapi persamaan visi, kemudian kesamaan dalam melihat Indonesia 5 tahun ke depan itu menjadi dasar utama yang membuat arah komunikasi itu dibikin lancar dan mengarah kepada satu tujuan yang sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang juga harus kita perhatikan itu adalah koalisi di parlemen. Bisa saja kan pemerintahan Pak Jokowi itu menang misalnya ya, kemudian Golkar tidak berada di dalamnya. Tetap saja perlu penguatan di parlemen nantinya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Gun-Gun tadi itu, ya kita mengadopsi sistem presidensial, tapi bau parlementernya itu kan sangat ketara, sangat terasa. Saya berada di dalam di 5 tahun terakhir, itu saya sangat merasakan begitu besar peran dari parlemen. Sehingga apabila ada suatu pemerintahan yang terpilih secara demokratis, legitimasinya tinggi di rakyat, tapi apabila tidak didukung secara kuat di parlemen, maka yang kita akan hadapi itu adalah satu instabilitas yang terjadi selama 5 tahun. Dan ini adalah merupakan satu kerugian besar bagi masyarakat. Nah, jadi apabila kita gabungkan dua perspektif ini, bergabungnya Golkar di PDIP itu sekaligus akan membawa dua manfaat. Satu, terciptanya pemerintahan eksekutif yang kuat. Kedua adalah penguatan di parlemen. Karena kita berbicara lebih dari 50% kursi di parlemen yang akan menjamin keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Jokowi itu bisa diadopsi, bisa didukung dengan baik, sehingga tidak ada lagi sandera menyandera atau ada program-program baik yang kemudian terkendala di DPR, ya, seperti yang terjadi belakangan ini. Oke, baik Pak Tanto dan juga Pak Gunggun, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan dua narasumber kami, Jurnal Pagi, yang segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.